terima kasih. Kita lanjutkan, saudara. Nah, ini kita sekarang sudah bergabung nih ya, Bu Sukma. Boleh kan dengan Mas siapa, Bu? Bagas Karayana. Mas Bagas ya, wah, seorang sarjana seni. Isi. Baik, nah nanti kita ngobrol ya dengan Mas Bagas juga. Bu, kita balik lagi sedikit nanti. Ya. Pagelaran dibuat untuk dengan ininya topeng-topeng gitu. Ya. Kalau secara garis besar, ininya seperti apa sih, Bu? Tari-tari topeng ini mengekspresikan apa yang ingin Ibu sampaikan melalui topeng ini? Kalau secara filosofinya saya kan memegang filosofi Trihita Karana ya, bahwa kebahagiaan itu adalah karena hubungan dengan Tuhan, dengan alam. Alam itu adalah flora fauna terkait juga dengan antara manusia kan gitu. Nah kemudian jadi saya nanti lebih topeng-topeng ini adalah suatu citra daripada dunia manusia, dimana juga saya mau menampilkan, saya mengambil Bali karena di situ akan saya perlihatkan bahwa kreativitas seniman-seniman Bali dari leluhur itu sangat penting untuk ditampilkan, untuk diperkenalkan kembali bagi anak-anak muda yang sekarang mungkin sudah tidak menghargai atau tertarik kepada warisan leluhurnya. Namun demikian di dalam suatu rangkaian karya cipta saya tidak meninggalkan suatu ide-ide juga yang saya dapat gitu, yaitu ide-ide topeng-topeng modern gitu loh. Jadi kemasan inilah yang saya persembahkan untuk suatu karya cipta topeng-topeng. Wah, udah nggak sabar sebetulnya mau nonton. Seperti apa sih? Ya, gitu. Nah, balik ke Mas Bagas ya. Ini kan salah satu contoh ya Bu ya, sebagai anak muda ya, Mas Bagas ini memang berkecimpung dan di seni tari ini gitu. Dan ini koreografer sebetulnya. Oke. Nah, Mas Bagas kalau mau tahu kenapa kok nggak tertular seperti anak muda yang lain ini yang tadi kata Ibu Sukma ke BTS atau kemana itu? Gimana Mas Bagas? Apa yang bisa di-sharing nih supaya teman-teman anak muda ini? Saya kan dari kecil sudah belajar tari. Khususnya untuk di anak muda Bali, emang setiap banjar-banjar harus punya kelebihan talenta, yaitu tambal, seni tari dan lain-lain segala macam. Nah jadinya ini perlu tentu dipegang teguh di Bali karena ini suatu kebudayaan bagi kita untuk dilihat oleh anak-anak asing yang berbeda-beda gitu, karena kita di Bali kan udah ada adat istiadat juga gitu. Tentunya harus dikembangkan dengan budaya yang sangat bagus untuk ke luar kota. Saya terus banyak datang ke Bali. Tapi tentunya karena saya kenapa senang di bidang seni tari khususnya, karena itu ada terah dari leluhur. Terah dari leluhur, dulunya kakek saya juga seorang seniman, seni, dan sekaligus juga seorang buat suatu kostum juga. Kompiang itu ibaratnya buyutnya saya, dan itu tidak ada yang meneruskan. Nah akhirnya saya lambat perjalanan saya terus ke sana sini, dan akhirnya kelas 4 SD saya belajar tari terus sampai SMP, terus ditalentakan lagi. Habis itu SMA saya masuk di sekolah seni SMK di Kokar Bali. Nah di sana saya baru bisa belajar tentang masalah koreografi. Nah koreografi itu adalah suatu karya cipta tari yang berkonsep tema. Dan akhirnya disuruh sama gurunya buat karya 10 menit gitu, udah selesai. Oh gini dunia koreografi. Jadi sebetulnya dari kecil kemudian konsisten nih ya, SD, SMP. Nah itu apa yang trigger apa atau situasi apa yang membuat akhirnya ini bisa konsisten nih, tidak beralih ya, tidak tergoda. Tentunya itu adalah hobi ya. Dari dalam memang dari sudah dalam mencintai. dari dalam hati juga, dan kebetulan
kebetulan juga filosofinya kepada apa namanya itu, Bali. Karena kalau seandainya kita membawa budaya luar ke Bali, itu rasanya gimana gitu ya. Akan tetapi kita kembangkan budaya luar, bawa ke Bali dengan modern. Dan gerakan tarian modern segala macam itu bisa dikembangkan itu. Oke. Tapi kalau seandainya budaya Bali sampai hilang, itu sangat riskan bagi saya gitu. Oke, jadi Mas Bagas sepakat juga bahwa apa poin nilai-nilai dari budaya, nilai-nilai dari seni itu bisa di-compare, bisa dikolaborasikan dengan kekinian itu. Iya, kekinian ini. Kalau nggak gitu kita stuck di adat tradisi kita. Dan tidak bisa, menurut saya tidak bisa berkembang. Kalau seandainya dibawa ke bawah, misalkan misalkan kayak karya cipta dari Bu Sukma yang sudah digarap sekarang yang berjudul Topeng-Topeng, itu kan ada struktur awal, isi, akhir, nah seperti itu. Jadinya di sana hal keunikannya adalah tarian tradisi Bali dikolaborasi dengan musik Nusantara. Nah di sana biasanya kan tradisi Bali itu kan gamelan Bali, tapi ini bedanya dengan tarian musik Nusantara. Itu sangat, ibaratnya saya sebagai koreografer unik gitu. Mendengarnya, membuat tariannya juga sangat unik banget gitu. Dan tentunya pemain penari juga dari telinga itu sesuatu yang baru. Pembaruan pembaruan dari musiknya juga. Jadi ini salah satu bentuk inovasi ya, yang bisa dikembangkan gitu. Tapi itu salah satunya juga tingkat kesulitan bagi pemain untuk mendengar itu. Karena kebiasaan dia mendengar penari gamelan Bali. Iya. Tapi ini musiknya beda. Betul. Nah, Ibu kalau melihat Mas Bagas ini itu bagaimana, Bu? Ada anak muda yang kemudian sangat appreciate. Saya sudah melihat beberapa karya ciptanya dia ya gitu. Jadi ya saya percaya bahwa dia mempunyai talenta dan baguslah artistiknya di dalam seni tari, koreografinya bagus gitu ya. Terus jadi dia juga kan, Bu, ajaklah saya berkreasi bersama gitu. Jadi oke, saya punya kreasi gitu. Terus saya juga berpikir kan ini generasi muda juga harus diajak dong mengisi, dan saya beri kesempatan dia untuk dua sesi gitu, untuk 2 koreografi. Jadi saya walaupun nanti dikoreksi oleh saya, ini kurang gini kurang gitu tambal sulamnya saya benahin lagi, tetapi saya berikan keleluasaan dia untuk berkreasi di dalam koreografinya. Jadi diberi kesempatan Mas Bagas. Nah, apa yang sudah Mas Bagas lakukan? Diberi kesempatan ini, ada ide ada sebuah gagasan dari Bu Sukma, kemudian apa yang dikasih 2 nih tadi ya? Apa yang Mas Bagas lakukan? Utamanya satu, bersama Ibu sangat kesempatan bagi saya untuk menuangkan ide sebagai seorang koreografer yang dulunya masih awam dan dididik dengan beliau dan bisa sampai sekarang Astengara dan akhirnya bisa terwujud dengan berpartner dengan Ibu di dalam karya topeng-topeng ini. Ada bedanya nggak? Kan kemarin belajarnya yang mungkin yang Bali-Bali yang sudah ajak gitu. Kemudian ini ada sesuatu baru, sesuatu inovasi, ada kontemporer yang harus dibuat. Pastinya. Apa mungkin tingkat kesulitannya atau menciptakan apa akhirnya Mas Bagas? Pastinya terutama dulu kan saya masih di Banjar-Banjar untuk membuat suatu koreografi dan akhirnya kenal sama Ibu, bertahap langsung membuat suatu karya, dan itu sangat sulit karena itu suatu pembaruan yang berbentuk dengan kontemporer. Contohnya apa nih, kesulitannya kayak apa konkret? Nah, salah satu ini sudah latihan ya Bu ya? Sudah jadi. Oke, gimana Mas Bagas? Sedikit kesulitannya adalah tentunya karena personilnya banyak, sampai 130-an. Nah jadinya itu kan harus dirangkul dengan satu wadah, dan ada juga tingkat kesulitan untuk berimajinasi sama kecocokan dengan musiknya. Nah, di sana agak sulit gitu, karena kan salah satunya kalau seandainya kita dengarnya biasa kan gamelan Bali nih, dan akhirnya ada gamelan beda, kita buat tariannya, nah itu rasanya gimana gitu
ritmenya juga beda mungkin Ritmenya ya. beda. Itu mempengaruhi Iya, gerakan. beda. Tapi secara ini gerakannya ada yang Oke-oke aja. beda. Gerakan Akhirnya Atau bisa gitu. Kita kan meyakini bahwa semua penari atau seniman seniwati itu harus bisa gitu loh. Terus kita tuh nggak tahu ya kalau kita yang yang orang Jakarta gitu ya. Saya kira juga di daerah manapun ya sebagai seorang penari gitu ya. Itu akan tertantang ya kalau mempunyai harus melakukan sesuatu ide yang lebih sulit gitu loh. Umpamanya sekarang tari Jawa begitu halusnya gitu ya. Tapi sekarang yang lebih sulit kan sebetulnya tari Bali gitu ya. Tari Bali ini menjadi suatu tantangan yang harus saya bisa lakukan. Nah kalau saya berhasil melakukan tari Bali, sukses gitu. Gitu. Nah ini sekarang geraknya kontemporer gitu yang ada di benaknya dan sesuai gitu, bagus gitu deh. Semakin menarik. Nanti kita bahas masih ada satu segmen terutama persiapan yang sudah dilakukan, kemudian juga nanti akan nanya musiknya digarap oleh siapa Bu Sukma, gitu ya nanti ya Bu ya. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.